Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atasya Permata Putri Setiawan dengan NRP 1061 18 10 00 071 akan mempresentasikan mengenai analog to digital converter atau ADC dan digital to analog converter atau biasa disingkat sebagai DAC. Analog to digital converter adalah perangkat elektronik yang mengkonversi besaran analog menjadi besaran digital atau kode-kode digital. ADC pada umumnya digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, dan lainnya. Kemudian diukur menggunakan sistem digital. Sinyal digital hanya memiliki dua angka biner, yaitu 0 dan 1. Sedangkan sinyal analog memiliki angka desimal sebesar 0 hingga 9. Analog to digital conversion memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu sampling. Sampling merupakan proses pencuplikan secara sederhana yang diibaratkan seperti menekan tombol dalam periode yang konstan dan akan didapatkan titik-titik yang berjarak. Dapat ditunjukkan pada gambar paling kiri bagian atas. Nah, di situ sampling menggunakan waktu sebagai pembaginya. Yang kedua yaitu terdapat quantizing atau proses melakukan konversi sinyal yang telah dicuplik menjadi sinyal digital yang diwakili oleh sebuah nilai dengan jumlah digit tertentu dengan amplitude sebagai pembaginya, di mana dapat memecah sinyal analog menjadi beberapa bagian seperti yang ditunjukkan pada grafik kedua. Yang ketiga yaitu encoding dengan cara mengkode nilai pencacahan dengan kode-kode tertentu. Untuk digital pengkodean menggunakan angka biner yaitu 0 dan 1. Dapat ditunjukkan pada grafik nomor 3. Selanjutnya terdapat beberapa jenis analog to digital converter. Yang pertama yaitu flash ADC, di mana bentuk yang paling simpel yang dibentuk dari sekumpulan komparator yang membandingkan sinyal input dengan tegangan referensi. Resistor yang digunakan harus menggunakan resistor bertoleransi tinggi agar lebih akurat. Keluaran output dihubungkan ke input dari sebuah priority encoder yang akan menghasilkan output biner. Selanjutnya terdapat segmen delta ADC, di mana memiliki resolusi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis ADC lainnya. Salah satu komponen penting dalam segmen delta ADC adalah segmen delta modulator. Yang ketiga yaitu Successive Approximation Converter atau SAC, di mana dia memiliki Successive Approximation Register atau SAR sebagai pengganti kapasitor dengan cara register memonitor output komparator untuk melihat apakah biner hitungan lebih besar atau lebih kecil dari sinyal input analog. Kelebihan dari SAC yaitu 1. Memiliki akurasi menengah, dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi, dan yang ketiga itu setimbang antara kecepatan dan biaya. Sedangkan kekurangannya yang pertama kecepatan maksimalnya hanya 5 Mbps, dan yang kedua yaitu jika resolusi semakin tinggi maka SAC akan semakin sangat lambat. Dan yang terakhir terdapat jenis dual slope converter, yaitu melihat kapan kapasitor melakukan pengisian dan pembuangan dengan pemberian saklar bergantian antara input dan referensi sehingga terdapat waktu time up dan time down. Dengan kelebihannya yang pertama memiliki nilai akurasi yang tinggi, tahan terhadap noise, dan yang ketiga nilai input dapat berupa rata-rata. Kekurangannya yaitu yang pertama respon sangat lambat, dan yang kedua komponen dengan nilai presisi yang tinggi. Berbicara mengenai digital to analog converter, udah pada tahu belum apa itu DAC? DAC merupakan perangkat elektronik yang mengkonversi besaran digital menjadi besaran analog. DAC banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali atau sebagai driver yang membutuhkan input analog seperti monitor AC maupun DC, tingkat kecerahan lampu, atau pemanas. DAC sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama Kelvin divider atau string DAC,
Output diambil berasal dari saklar mana yang tertutup. Yang kedua yaitu binary weighted, disusun dari beberapa resistor dan operational amplifier. Dan yang ketiga yaitu R2R ladder, di mana dia hanya membutuhkan dua nilai resistor. Dan keuntungan lainnya, dia tidak membutuhkan nilai resistor yang sangat tinggi. Tetapi R2R ladder sendiri memiliki kerugian, yaitu kecepatan konversi yang lebih rendah. Berikut merupakan gambar dari jenis DAC Kelvin divider dan binary weighted. Kelvin divider atau biasa disebut string DAC memiliki konsep yang sama seperti penyalaan atau pemilihan dari saklar berdasarkan input binar, di mana output diambil dari saklar mana yang tertutup. Sedangkan binary weighted DAC yaitu prinsipnya dari rangkaian penjumlah yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier, di mana berarti binary weighted disusun dari beberapa resistor dan operational amplifier. Weighted resistor membedakan setiap bit dari yang paling signifikan sampai yang paling tidak signifikan. Dengan keuntungan yang pertama, konstruksi sangat mudah dan konversi yang lebih cepat. Namun kerugiannya yang pertama, membutuhkan berbagai macam resistor yang akurat, membutuhkan resistensi saklar rendah pada transistor, dan biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Maka dari itu biasanya hanya terbatas pada resolusi 8 bit. Spesifikasi dari DAC sendiri yaitu yang pertama, terdapat resistor, error, linearitas, dan lainnya. Okay. Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Benjamin Franklin. Saya Atasya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.